Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Trianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1.4.A.6 tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.4, yang mana bertemakan budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini apa itu yang dimaksud dengan restitusi? Ya, seperti yang dikemukakan oleh Goosen pada tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, adapun tujuannya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memuliakan mereka setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi untuk menjadikan murid untuk belajar dari kesalahannya. Nah, di sini adapun langkah-langkah dari restitusi itu sendiri ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya akan memaparkan kasus yang saya alami, yaitu penerapan segitiga restitusi pada kasus pelanggaran di sekolah. Untuk kasus yang pertama, di sini bertemakan ada seorang murid yang alfanya banyak sekali. Nah, di sini nanti guru akan memberikan pembinaan dengan menerapkan segitiga restitusi. Adapun skenarionya, pada hari Senin pagi, Pak Ferry sebagai wali kelas 12 TBSM 1 mendapatkan laporan dari tim kesiswaan bahwa anak binaannya yang bernama Ebas berdasarkan hasil rekap kehadiran didapatkan 14 kali alfa atau tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Sedangkan aturan di sekolah menetapkan bahwa syarat kelulusan adalah tidak boleh melebihi 12 kali dalam satu semester. Nah, dan itu akan berbahaya buat Ebas jika itu tidak dilakukan pembinaan oleh Pak Ferry. Untuk itu, sebagai wali kelas, Pak Ferry melakukan pemanggilan pada Ebas untuk dilakukan pembinaan. Dalam pembinaan tersebut, Pak Ferry menerapkan segitiga restitusi. Oke, berikut adalah video atau rekaman tindakan yang dilakukan oleh Pak Ferry kepada siswa tersebut yang bernama Ebas. Oke, Bas, tahu nggak kamu kenapa kamu saya panggil ke sini? Tahu Pak, karena saya angkanya terus. Karena apamu? Oke, dalam hal ini Pak Ferry telah melaksanakan tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Angkanya sekolah itu maksimal angkanya itu 12 Dalam satu semester, semester maksimal 12 kali, dan kamu sudah mengantongi 14 alfa. Oke ya, jadi Bas, jadi yang namanya alfa itu saya kira setiap siswa pasti pernah alfa ya, Mas. Tapi kalau melihat jumlah alfa kamu ini 14 loh, Mas. Kalau tidak alfa 1 kali atau 2 kali itu masih didapatkan wajar. Tapi kalau sudah 14 kali ini, nah ini kan dipertanyakan ini, kenapa kok bisa sampai 14? Oke, jadi tujuan saya memanggil kamu di sini bukan karena memarahi kamu, bukan, tapi dalam mana agar kamu bisa memperbaiki itu, bisa lebih baik lagi. Karena bagi saya kamu itu remaja yang sudah mau dewasa, ya kan?
tahu nggak orang dewasa itu seperti apa? Orang dewasa itu tahu tugas, tahu akan kewajiban. Jadi kalau orang dewasa itu ya tahu akan tugasnya. Kalau siswa ya sebagai siswa ya bagaimana menjadi siswa yang baik itu seperti apa? Itu kamu harus tahu karena kamu sudah jadi harapan saya kamu bisa memperbaiki itu. Jadi tujuan saya memanggil kamu kira-kira apa sih yang menyebabkan kamu bisa alfa sampai 14? Nah, pada poin ini Pak Ferry telah melaksanakan tahapan restitusi, yaitu yang kedua menvalidasi tindakan Apa yang menyebabkan? awalnya saya dengan menanyakan kenapa kok terjadi alfa 14 kali, penyebabnya apa. Nah, seperti itu. aturan dari sekolah itu maksimal datanya itu 7 ya. akhirnya saya dipulangkan. Oke. Ini kadang-kadangnya terlambat ya. Karena terlambat suruh pulang, ya pulang. Jadi kamu dihitung apa? Oke ya, yang menyebabkan terlambat apa? Kenapa kok bisa terlambat? Itu kalau saya main game malam Main game malam sampai jam berapa itu? jam 12 Jam 12 malam. jadi tidurnya malam. Tidurnya malam, waktunya bangun, nggak bangun gitu ya. Waktu berangkat buru-buru tapi nggak nyampe juga. Oke, berarti masalahmu itu sebenarnya kamu itu nggak bisa memanage waktu, ya kan? Jadi kalau memang besok waktunya sekolah, jamnya sekolah, ya, upayakan ya, jangan tidur terlalu lama. Ya, terang aja kamu terlambat, tidurmu jam 12. Jadi jam 6 itu paling tidak sudah siap-siap untuk sekolah. Jadi kalau jam 6 siap-siap berarti kan tidur kamu cuma berapa? Kalau tidurnya jam 12. Belum lagi kalau sholat subuh jam 5 paling tidak kan bangunnya jam 4 jam 5. Ya, terang aja ngantuk. Ya, jadi masalahmu sebenarnya di situ. Oke, kira-kira dengan alfa sebanyak itu kamu merasa melanggar peraturan kelas yang sudah dibuat? Oke, dalam tahap ini Pak Ferry menanyakan Melanggar ya? Masih ingat nggak? melanggar atau tidak. Nah, di sini poin di sini adalah Pak Ferry menanyakan keyakinan, itu tahapan yang ketiga. Alfa melebihi 8, alfa berapa? Wah, kan berarti kan melebihi kan? Over kan? Apa? Konsekuensinya apa? Ke kelas. Berapa hari? Oke, berarti kamu ingat ya. Kemudian apa? Ini progres langkahmu apa ke depan? Agar tidak terulang kembali. 14 mau kamu tambah 15 atau 20 sudah apa nih nanti rencanamu apa biar nggak seperti itu lagi? saya berusaha untuk menyiasati Tidak begadang. jika saya tidak bisa
Oke, demikian untuk video kasus yang pertama. Oke, selanjutnya untuk kasus yang kedua, yaitu penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Untuk kasus yang kedua ini bertemakan murid kedapatan membuka HP saat ujian berlangsung. Adapun skenarionya yaitu pada hari Rabu siang dilaksanakan PSAS, penilaian sekolah akhir semester, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor yang diampu oleh Pak Ferry. Sebelumnya atau sebelum pelaksanaan ujian, Pak Ferry menyampaikan aturan di depan kelas kepada para peserta atau siswa agar mengerjakan soal secara jujur, tidak mencontek, dan tidak membuka buku atau HP. Jika itu dilanggar, maka yang bersangkutan akan dinyatakan didiskualifikasi dan dinyatakan gagal dan otomatis harus remedial. Kemudian selang 30 menit ujian, siswa yang bernama Wenda kedapatan membuka HP dan itu diketahui langsung oleh Pak Ferry. Dan saat itu juga Pak Ferry langsung mengambil naskah soal Wenda dan langsung meminta menemui Pak Ferry di kantor saat ujian selesai. Oke, berikut adalah rekaman untuk kasus yang kedua. Oke, Wenda. Kamu tahu nggak kenapa kok kamu saya panggil ke sini? Oke, pada awal video ini Pak Ferry telah melaksanakan proses restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas pada siswa yang bernama Wenda. Tapi untuk mencari tahu kenapa bisa seperti itu, tadi kan aturannya sudah tak sampaikan di awal. Jadi harapan saya dengan kamu saya panggil ini agar kamu bisa mengakui kesalahan kamu, tahu kamu itu salah. Itu ya beda. Jadi kamu takut atau panggil Pak Ferry seperti itu. Jadi biar kamu tahu salah. Tadi aku lihat kamu kok buka HP ya. Kenapa seperti itu? Padahal kan di awal sebelum mulai ujian kita sampaikan ya, tidak boleh membuka HP, tidak boleh membuka buku. Tapi kenapa kamu tadi lihat kok membuka HP? Kenapa? Karena dari dalam saya tidak belajar. Oke, pada video ini, pada poin ini Pak Ferry telah melaksanakan proses yang kedua atau restitusi yang kedua, yaitu untuk memvalidasi tindakan Wenda. Belajar dan membaca materi apa yang akan diujikan, sehingga kamu bingung sendiri kan? Ya, bingung sendiri waktu mau menuntut teman juga nggak bisa karena jalannya kan lebar ya. Jadi saya gunakan solusinya single gitu kan. Oke, karena dengan membuka HP seperti itu kamu merasa bersalah? Merasa bersalah, Pak. Kenapa? Karena dari tadi sudah diingatkan kalau tidak boleh membuka HP karena membaca buku. Tapi tetap saja saya melakukannya. Oke, pada poin ini Pak Ferry melaksanakan proses restitusi yang ketiga, Masih ingat kan? yaitu menanyakan keyakinan. Kalau di ujian saya membuka buku atau membuka HP apa? Akan, Pak, Apa? dinyatakan gagal dan melakukan ulangan lagi atau diremedi. Otomatis remedi loh ya. Ya, Oke, jadi kamu masih ingat loh sebenarnya kamu. Ya karena nggak belajar tadi. Oke, kemudian ada rencana apa solusi itu? Ini kan kamu gagal ini. Ya, berarti kan di papel saya nilaimu ya nol. Ya, terus apa rencana apa ya? saya akan membaca ulangan yang telah diberikan sebelumnya, melakukan pelatihan soal supaya dan agar saya bisa siap untuk menemui Pak Ferry Menemui nggak apa? untuk melakukan remedi. Boleh. Jadi
demikian untuk kasus yang kedua dalam penerapan restitusi. Oke, selanjutnya ini adalah tanggapan dari murid yang tadi dilakukan restitusi oleh Pak Ferry. Berikut tanggapan mereka. Perkenalkan, nama saya Pak Simanul dari kelas 12. Kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor dari sekolah SMKN 11 Malang. Setelah saya mengikuti kegiatan restitusi bersama Pak Ferry, saya merasa sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, dan saya akan berjanji tidak akan terlambat ke sekolah lagi. Perkenalkan, nama saya Daniel Haji Saputra dari kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor dari SMK Negeri 11 Malang. Perasaan saya setelah mengikuti restitusi dari Pak Ferry, saya merasa sangat senang karena saya diberikan solusi dari beliau, dan saya akan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Oke, selanjutnya inilah kesimpulan dari praktek restitusi tadi. Yaitu kesimpulannya adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada siswa. Dengan begitu, siswa atau murid akan menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait segitiga restitusi pada budaya positif di sekolah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.